Saya seringkali memperoleh pertanyaan, apakah kalau dalam CV kita melampirkan dokumen yang seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, KK, dan lain-lain, akan mempengaruhi probabilitas CV kita lolos ETS apa tidak? Oke. Saya akan menjawab ini dari dua sudut pandang ETS dan sudut pandang non-ETS. Dalam sudut pandang ETS, sebenarnya dokumen-dokumen tersebut tidak akan diparsing karena bukan menjadi sebuah parameter keharusan yang diminta oleh ETS. Jadi jawabannya tidak akan mempengaruhi penilaian ETS dalam membaca CV kalian. Untuk itu mari kita coba parsingkan sebuah CV yang memiliki lampiran dokumen lain dan kita lihat apakah CV tersebut memiliki skor yang berbeda dari yang kita lampirkan atau tidak. Baiklah, saat ini kita akan coba parsingkan CV yang memiliki lampiran KTP ke dalam ETS dan nantinya akan kita lihat apakah CV yang memiliki lampiran KTP ataupun lampiran yang lainnya akan mempengaruhi ETS dalam memparsing CV. Di sini saya sudah siapkan dua CV nantinya yang akan ada lampirannya dan yang tidak ada lampirannya. Untuk yang pertama kita akan coba parsingkan CV dengan yang tanpa lampiran. Kita akan lihat berapa skornya. Nah, di sini kita sudah lihat hasilnya, sudah masuk semuanya di sini. Kita lihat hasilnya dari atas ke bawah, kilas saja. Dan seperti yang kita bisa lihat di atas bahwa CV ini terparsing successful, akurasinya 100%. Dan kita lihat di sini tidak ada KTP dalam lampirannya. Oke, kita lanjutkan untuk memparsing CV yang kedua, di mana CV yang kedua ini memiliki lampiran KTP dan saya berikan juga lampiran ijazah. Nah, seperti yang kita lihat di sini, CV yang disertai dengan lampiran tidak mempengaruhi skor dari akurasi ETS dalam memparsing CV ini. Seperti yang kita lihat di sini ada KTP dan ijazahnya, dan kita lihat di sini parsing skornya adalah 100%. Kita coba lihat dari atas ke bawah, informasinya yang diparsing juga sama dengan yang tanpa ada KTP-nya. Ini artinya kita bisa simpulkan bahwa KTP ataupun lampiran apapun tidak akan mempengaruhi ETS dalam memparsing CV. Oke, lalu dari sudut pandang non-ETS atau misalkan perusahaan tersebut tidak menggunakan ETS dalam melakukan CV, apakah melampirkan dokumen tersebut tetap menjadi hal yang penting? Nah, kalau ini sebenarnya tergantung dari requirement yang diminta. Apakah lowongan tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa Anda harus melampirkan dokumen-dokumen tersebut? Umumnya sih tidak, dan seharusnya memang tidak. Karena dokumen-dokumen tersebut adalah privacy yang harus Anda jaga supaya tidak disalahgunakan oleh oknum. Karena bisa saja, kalau kalian melampirkan KTP misalnya, sementara Anda tidak lolos seleksi dan dokumen tersebut masih ada di mereka, akan selalu ada kemungkinan untuk disalahgunakan. Misalnya, data Anda diperjualbelikan, didaftarkan ke pinjaman online dengan menggunakan data Anda, lalu mereka terima uangnya, dan kalian yang harus repot di belakang karena harus berurusan dengan debt collector, padahal kalian nggak pinjam, dan modus-modus penyalahgunaan lainnya. Saya jadi ingin mengingatkan sebuah quote lama dari Bang Nabi, yaitu, kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Untuk itu, waspadalah. Untuk itu menurut saya, kalau memang tidak diperlukan, cukup berikan CV atau cover letter saja, yang intinya memberikan informasi yang cukup bagi recruiter untuk mengenal Anda secara profesional. Hal-hal yang bersifat pribadi dan legal sebaiknya bisa diberikan setelah semuanya jelas, misalnya setelah tanda tangan kontrak atau setelah onboarding. Lalu bagaimana kalau misalkan data-data tersebut secara spesifik memang diminta oleh perusahaan? Memang ada beberapa perusahaan yang masih melakukan hal ini, terutama kalau perusahaan atau instansi tersebut membutuhkan validitas data Anda secara legal atau bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, seperti mendaftar di PNS atau badan-badan pemerintahan tertentu, mereka tentu memerlukan validitas data bahwa kalian memang betul adalah warga negara Indonesia yang sah dan dapat dibuktikan.
Karena kalau misal sampai kelolosan seseorang bukan warga negara Indonesia tapi bisa masuk di instansi yang penting, ya dapat juga. Nah, bagaimana kalau misalkan memang diminta? Untuk itu saran dari saya adalah Anda bisa melindungi dokumen-dokumen Anda dengan watermark. Jadi, apabila Anda mau memberikan dokumen-dokumen tersebut, Anda bisa berikan watermark dengan tulisan sesuai dengan substansi Anda memberikan dokumen tersebut. Sehingga, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Anda bisa setidaknya melacak dari watermark tersebut untuk mengidentifikasi siapa sih pihak-pihak yang menyalahgunakan data saya, untuk kemudian kalian tracing dan bisa kalian tuntut misalkan seperti itu. Oke, mungkin itu dulu insight yang bisa saya berikan. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like, share ke teman-teman kalian, atau kalian bisa subscribe channel ini supaya tetap mendapatkan notifikasi kalau saya ada update video baru. Terima kasih, hold yourself and be more creative. See ya!